Saya juga mendapatkan informasi betul bahwa Anda mendapat perintah untuk mencabut kuasa Anda dari salah satu jenderal. Ada itu. Kita minta penegasan supaya Ibu Putri segera dijadikan tersangka dan kawan-kawan. Motif pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pelan-pelan mulai terkuak. Yosep Hidayat minta bantuan Presiden Jokowi agar polisi menuntaskan kasus pembunuhan istri dan anaknya di Subang, Jawa Barat setelah 1 tahun. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi. Akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Gracia Adur. Inilah informasi selengkapnya. Saudara, motif pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pelan-pelan mulai terkuak. Dari keterangan para tersangka, Komnas HAM menyebut Ferdi Sambo dan istrinya sempat berkomunikasi selama 1 jam di rumah pribadi sebelum eksekusi pembunuhan Yosua. Keluarga meminta Polri untuk membuka motif di balik pembunuhan Yosua Huta Barat. Publik pun menanti janji Kapolri yang akan menuntaskan kasus ini secara transparan. Motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pelan-pelan mulai terkuak. Tak hanya keluarga, masyarakat turut menanti janji Polri untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Yosua secara tuntas. Namun, Polri yang didesak untuk membuka kasus ini secara transparan enggan membuka motif pembunuhan Yosua ke publik. Polri menegaskan ingin menjaga perasaan kedua belah pihak dalam kasus ini. Untuk motif ini Pak Kabar Eskrim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak. Baik pihaknya dari Brigadir Yosua maupun pihaknya dari saudara FS. Karena ini masalah sensitif nanti akan dibuka di persidangan. Menko Polhukam Mahfud MD yang memantau kasus ini sempat menyebut motif pembunuhan Yosua dilatar belakangi hal yang sensitif dan mengarah kepada konten dewasa. Yang ngangkut orang dewasa, satu ya. Pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Gitu kan itu untuk orang dewasa. Yang kedua katanya perselingkuhan 4 segi. Siapa yang bercinta dengan siapa? Gitu kan? Lalu yang ketiga ada yang terakhir yang muncul karena perkosa. Upaya usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Jadi yang buka tuh jangan saya bilang biar polisi aja. Namun, keluarga Brigadir Yosua meminta Polri untuk membuka motif di balik pembunuhan Yosua Huta Barat. Pasalnya, keluarga yakin Yosua tidak melakukan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan Ferdi Sambo. Sini kami mohon ya dengan keikhlasan dari Ibu Putri, dengan keterterangannya, dengan kejujurannya, motif di balik pembunuhan anak kami ini mohon dikasih tahu, diberitahukanlah ke publik. Terbaru, dalam penyidikan Bareskrim, Sambo mengaku ia tega menghabisi nyawa ajudannya itu karena dilatar belakangi perbuatan Yosua yang melukai martabat keluarganya. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Perubahan pengakuan Sambo ini justru memunculkan pertanyaan baru. Awal kejadian, Sambo menyebut ada pelecehan seksual terhadap sang istri di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Kini setelah ditetapkan sebagai tersangka, di dalam BAP-nya, Ferdi Sambo justru menuduh almarhum Yosua merendahkan martabat keluarganya sejak di Magelang, Jawa Tengah. Dari pengakuan Ferdi Sambo dan para tersangka lain, Komnas HAM memaparkan kronologi terbaru versi para tersangka pembunuh Yosua. Jadi ketika Pak Ferdi Sambo pulang,
3-4 menit kemudian Ibu PC dengan rombongannya itu kan sampai. Ya. Kemudian Ibu PC dan rombongan PCR misalnya. Setelah itu dari keterangan kita dapatkan 1 jam lebih itulah menurut mereka ya, antara Pak Sambo dengan beberapa ajudan itu mereka katakan disitulah kemudian Ibu PC ini menjelaskan seluruhnya apa yang terjadi di Magelang. Gitu. Ya. Itu pengakuan FS dan pengakuan dari yang lain-lain. Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto mengatakan jajarannya sudah bergerak ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengungkap kejadian yang memicu tersangka Irjen Verdi Sambo merencanakan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bareskrim ingin mengetahui secara jelas pemicu Verdi Sambo membunuh Yosua. Publik pun menanti janji Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang akan menuntaskan kasus ini secara transparan. Guna memuaskan tuntutan publik dan menuntaskan perintah Presiden Joko Widodo untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Tanyakan ke Kapolri, saya sudah keseringan menyampaikan mengenai itu. Tanyakan ke Kapolri ya. Pasca 1 bulan kasus pembunuhan Yosua berjalan, sejumlah pihak masih kesulitan untuk mendapat keterangan Putri Chandrawati karena kondisi psikologis yang masih terguncang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, menolak permohonan perlindungan Putri karena dinilai tidak ada dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Sementara itu, Deoli Payumara, mantan kuasa hukum Barada Eliezer, angkat bicara terkait pemecatannya yang diduga atas desakan petinggi Polri. Saya Putri, bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Setelah sang suami Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana, status Putri Chandrawati menjadi sorotan. LPSK menolak permohonan perlindungan istri Irjen Verdi Sambo karena dinilai tidak ada dugaan tindak pidana kekerasan seksual. LPSK justru menemukan potensi kebahayaan bagi diri sendiri pada Putri Chandrawati. Kemudian tidak ditemukan adanya resiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman dari pelaku kekerasan seksual yang sudah tewas, akan tetapi ditemukan potensi resiko keberbahayaan terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi psikologis menjadi PTSD disertai kecemasan dan depresi. Sebagai salah satu saksi penting, keterangan Putri Chandrawati terus dikejar sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM. Namun, pasca 1 bulan kasus pembunuhan Yosua berjalan, keterangan Putri Chandrawati sulit didapatkan dengan alasan kondisi psikologis yang masih terguncang. Jadi malam ini tidak ada permintaan keterangan Bu Putri dan akan dicari waktu secepatnya gitu karena memang kondisinya naik turun gitu. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh teman-teman Komnas Perempuan dan anggota tim dari Komnas HAM. Bahkan, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mendesak tim khusus Bareskrim Polri segera menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Kita minta penegasan supaya Ibu Putri segera dijadikan tersangka dan kawan-kawan. Sudah dilaporkan, saya yang melapornya atas nama saya. 340, 338, 351, 3. Tapi nanti akan ada lagi 4 laporan lagi ditambah gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Sebelumnya, dugaan pelecehan seksual menjadi alasan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, terguncang dan sulit dimintai keterangan. Meski Polri menegaskan laporan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual dan laporan percobaan pembunuhan Barada Eliezer yang dituduhkan pada Yosua dihentikan. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Pengamat hukum menilai Putri berpotensi melanggar pasal 220 KUHP tentang keterangan palsu kepada kepolisian. Siapapun ya yang melakukan
kebohongan atau keterangan palsu yang seolah-olah ada peristiwa, tetapi dilaporkan ada peristiwa pidana, tetapi sesungguhnya tidak ada, maka orang itu akan diancam hukuman 1 tahun 4 bulan. Sementara itu, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Barada Eliezer, secara mengejutkan mencabut kuasa hukumnya kepada Deolipa Yumara dan kawan-kawan. Deolipa pun menduga ada tekanan yang diterima Eliezer atas keputusan itu. Anda salah apa sehingga Anda dicabut? Dan atas perintah jenderal, saya mendapatkan surat bahwa Anda tidak lagi menjadi penasihat hukum dari Barada Eliezer. Memang surat itu sampai ke rumah. Ke rumah, ke kantor di Condet. Ya. Tapi ya kita belum tahu ini yang tanda tangan si Eliezer atau bukan. Tahunya dari mana? Begini, si Eliezer ini Barada, kalau dia tanda tangan suatu surat itu dia harus tuliskan tanggal sama jam. Saya mendapatkan surat memang tidak ada tanggal dan tidak ada jam. Tidak ada Selalu sebelumnya ada tanggal dan jam. Selalu, semua kita 2 surat kuasa yang berbeda dan 1 surat keterangan dia bela sungkawa itu ada tanggal dan jam. Tulis tangan. Kita akan tunjukkan ini ya. Ini surat kuasa yang pertama, iya betul ada tanggal dan jam, dan pencabutan hak Anda, hak kuasa Anda tidak ada tanggal dan jam. Iya, satu lagi ada surat bela sungkawa ada tanggal dan jam. Permintaan maaf ya. Itu kode kesepakatan antara saya dengan Baradae. Kalau kau ada apa-apa, kodenya adalah ini ya. Oh, Anda membuat kode antara Anda dan Barada Eliezer? Iya. Jadi kalau Anda sesuai dengan hati nurani Anda pakai tanggal, tidak ada tekanan dan sebagainya. Iya. Tapi kalau nggak ada itu, berarti ada tekanan. Ada tekanan. Saya juga mendapatkan informasi betul bahwa Anda mendapat perintah untuk mencabut kuasa Anda dari salah satu jenderal. Ada itu. Ada? Ada. Tapi kita kan nggak bisa verifikasi. Apakah benar atau tidak? Benar apa tidaknya, cuman percakapan WA gimana? Tidak ada berubah. Tidak ada yang berubah, semakin bagus, oke? Di sisi lain, pengacara baru Barada Eliezer, Roni Talapesi, membantah ada tekanan kepada Eliezer. Ia juga mengaku dirinya ditunjuk Barada Eliezer dan keluarga sebagai pengacara pengganti. Tidak ada desakan. Jadi kami di sini tim sedang menyusun untuk melakukan pembelaan secara maksimal terhadap saudara Baradae. Kami akan mengajukan saksi yang meringankan, kami juga akan bermohon untuk mengajukan saksi ahli, seperti saksi ahli psikologi, saksi ahli pidana. Menurut Roni, Barada Eliezer yang diduga diperintah Irjen Verdi Sambo mengeksekusi Yosua mengaku tidak mengetahui motif atasannya merencanakan pembunuhan Yosua. Kesaksian Barada Eliezer untuk membuat terang kasus ini semakin dinanti. Apalagi setelah status justice collaborator melekat pada Eliezer sejak permohonannya dikabulkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice collaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana, dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar. Sejak menjadi justice collaborator, LPSK memberikan perlindungan darurat untuk Barada Eliezer selama ditahan di rutan Bareskrim. Perlindungan diberikan sejak 12 Agustus lalu, antara lain penebalan pengamanan di rutan, pemasangan CCTV portable, suplai logistik dan cek steril udara, pemeriksaan rutin oleh dokter dan psikolog, serta pendampingan rohaniawan. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua turut menyeret sejumlah perwira polisi. Sedikitnya, 36 orang polisi dengan berbagai pangkat dan satuan tugas dinonaktifkan dari jabatannya imbas penyidikan polisi. Salah satunya, Karopaminal Propam Polri nonaktif Brigjen Hendra Kurniawan. Melalui unggahan di sosial media, istri Brigjen Hendra Kurniawan, @Selisha, mendesak Irjen Verdi Sambo bertanggung jawab
atas skenario yang ia buat, sehingga melibatkan suaminya dan sejumlah pejabat Polri lain ikut terseret pusaran kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Tak hanya sejumlah perwira polisi yang terseret kasus pembunuhan Brigadir Yosua, seorang polwan asal NTB, AKP Rita Yuliana, juga turut jadi bulan-bulanan warganet. Ia ikut dikait-kaitkan dengan Irjen Verdi Sambo. Melalui akun Instagramnya, AKP Rita menyebut dirinya akan segera memberikan klarifikasi terkait isu-isu liar yang beredar tentang dirinya. Pada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di tempat perihal permohonan pelindungan hukum. Hampir 1 tahun, saudara, identitas pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum terungkap. Sambil menahan tangis, Yosep Hidayah meminta bantuan kepada Presiden Jokowi agar polisi segera menuntaskan pengusutan kasus pembunuhan istri dan anaknya itu. Memohon perlindungan hukum bagi saya dan anak saya agar mendapatkan keadilan bagi kedua korban, yaitu istri dan anak kandung saya. Pada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di tempat perihal. Sambil menahan tangis, Yosep Hidayah membaca surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Polri. Ia meminta bantuan Presiden Jokowi agar Polri segera menuntaskan pengusutan kasus pembunuhan istrinya, Titi Soehartini, dan anaknya Amalia Mustika. Keduanya ditemukan tewas terbunuh di bagasi mobil mewah yang terparkir di garasi rumah mereka di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Pembunuhan terhadap istri dan anak saya belum juga terungkap pembunuhnya. Selama ini kami hanya mendapatkan jawaban sudah ada titik terang, sudah ada titik terang, sudah ada titik terang. Akan tetapi hampir setahun keadaannya masih tetap gelap gulita bagi kami. Hampir 1 tahun, identitas pelaku belum terungkap. Polisi menyebut telah menangkap seorang berinisial S pada 2 Agustus 2022. S merupakan anak buah kapal atau ABK yang diduga sempat berada di tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Pihak Polda Jawa Barat mengungkap S ditangkap saat kapal yang ditumpanginya sedang berlabuh di Muara Angke, Jakarta Utara setelah berlayar dari Pulau Kalimantan. Namun, pasca pemeriksaan, S yang berstatus saksi tidak ditahan. Saat ini yang bersangkutan sudah dikembalikan lagi karena pendalamannya masih terus dilakukan. Kita masih melakukan pendalaman terkait dengan status maupun keterlibatan dari orang tersebut serta alibi keberadaannya. Ini yang perlu kita perjelas lagi sehingga kemudian dilakukanlah pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dan sampai saat ini kita masih belum memperoleh data yang lebih detail lagi, sehingga yang bersangkutan tetap kita jadikan sebagai saksi. Sementara itu, anak sekaligus kakak korban mengaku tidak mengenal sosok S. Namun, ia berharap penangkapan S dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap pelaku. Nggak mengenal. Tadi dilihat di foto ya, di berita juga. Ya mudah-mudahan ini menjadi titik terang dari pihak kepolisian dan bisa segeralah mengungkap kasus Mamah dan Amel ini dan semoga cepat terungkap lah. Kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang sempat menjadi sorotan pada tahun 2021 lalu. Rabu 18 Agustus pagi, Yosep Hidayah
pulang ke rumahnya di Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Saat itu, ia menemukan rumah dalam keadaan berantakan, sedangkan istri dan anaknya tidak terlihat. Karena curiga, Yosep melaporkan hal tersebut ke Polsek Jalan Cagak, Subang atas dugaan penculikan. Saat kembali ke rumah bersama polisi, jenazah istri dan anaknya ditemukan bertumpuk di dalam bagasi mobil yang terparkir di garasi. Sang ibu, Tuti, diduga meninggal sekitar tengah malam. Sementara anaknya, Amalia, diduga meninggal jelang subuh setelah sempat melawan pelaku. Kedua korban diduga dibunuh dengan dipukul menggunakan benda tumpul di kamar tidur. Jenazah keduanya juga diduga sempat dimandikan di dalam kamar mandi sebelum dipindahkan ke bagasi mobil. Polisi telah melakukan sejumlah upaya pengusutan kasus. Di antaranya, mengumpulkan sejumlah barang bukti, memeriksa 121 saksi, mengumpulkan keterangan ahli, hingga menyebar sketsa wajah terduga pelaku. Polisi juga telah 5 kali melakukan olah TKP, 2 kali otopsi, serta menganalisa kamera pengawas atau CCTV pada puluhan titik di sepanjang 50 km dari area TKP. Namun hingga kini, pelaku pembunuhan ibu dan anak ini belum juga terungkap. Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana menyebut, pengungkapan kasus Subang berbeda dengan kasus pembunuhan lain. Perlu pembuktian yang mendalam karena kasus Subang diketahui beberapa jam setelah kejadian dan minim alat bukti. Setahun berjalan, belum ada titik terang siapa pelaku dan motif di balik pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Publik pun masih menunggu kemana penyidikan polisi akan berakhir. Terungkapkah atau justru terhenti di tengah jalan? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.